Spesifik soal yang terjadi terakhir, Anda menyebutkan perempuan, kita tahu bahwa ada seorang sosok bernama Halimah, dan kemudian itu dianalisa inilah penyebab konflik. Lagi-lagi berusaha mengaitkan ini hanya sebatas persoalan keluarga. Nah, khusus yang tentang Halimah ini saya ingin tanya ke Mbak Umi, siapa sesungguhnya Halimah dan apakah memang karena ini terjadi peristiwa pembakaran dan pembunuhan tadi? Kalau sekarang ini murni itu masalah paham, Mbak. Kalau yang lalu memang iya. Itu masalah Halimah. Halimah kan muridnya Rois. Nah, habis itu sama Rois mau dikawin, tidak kecapean gitu. Lalu dia dendam sama kakaknya itu. Sama Pak Tajul, suami Bu Umi. Mungkin merasa apa di fitnah gitu loh. Difitnah itu sehingga Halimah itu tidak mau sama Rois gitu. Mas Rusdi, dari sekian banyak konflik yang tadi kan sebetulnya ini kan konflik-konflik personal, kemudian makanya pemerintah tampaknya dengan begitu yakin mengatakan ini hanya konflik keluarga karena tadi ada unsur Halimah, ada unsur kakak beradik dan sebagainya. Bagaimana bisa membuktikan sebaliknya? Ini bukan hanya sekedar itu. Ada beberapa kiai yang saya wawancarain, tapi sayangnya memang tidak mau disebut namanya karena di situ itu situasinya lagi panas seperti itu. Jadi Rois ini oleh beberapa kiai itu memang dianggap kiai yang pintar, ganteng, sopan, mau mendatangin orang kalau ada hajatan, ada kematian. Ini kita bicara soal sosok? Siapa? Tajul. Pak Tajul Muluk, suami Bu Umi. Orang yang ganteng, pintar, terus sopan, suka datang ke orang kalau baik diundang tidak diundang, apalagi kematian kayak gitu. Nah, sementara di sekitar Karang Gayam, Omben, menurut para kiai yang jadi sumberku itu mulai terjadi pergeseran cara hidup Pak Kiai di sana yang memilih-milih kayak gitu-gitu kalau diundang kayak gitu. Sementara Tajul ini enggak. Nah, karena mungkin sikap Tajul, perilaku Tajul yang sedemikian rupa, yang sopan kayak gitu, ya akhirnya sama masyarakat gitu. Masyarakat mulai simpati dan tertarik bahwa oh iya bener kayak gini gitu loh. Nah, itu mungkin yang kemudian membuat eskalasi pamor atau wibawa kiai-kiai setempat itu berkurang. Mereka merasa berkurang, mulai merasa digerogoti oleh Tajul. Tajul ini mungkin dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas mereka. Kalau sepengetahuanku berdasarkan wawancara dengan beberapa kiai yang tidak mau disebutkan namanya itu begitu. Jadi ada perebutan otoritas kekuatan lokal di daerah, terutama di Sampang. Iya. Perebutan pengaruh keulamaan dan sebagainya. Benar. Itu yang terjadi dari penelusuran Anda. Jadi begini, nak, di Madura itu dari Sampang sampai ke Tapang, Omben dan Karang Gayam ini kan di tengah antara batas Madura Utara dan Madura Selatan. Itu kan terdiri dari banyak pesantren, banyak masjid, banyak kiai-kiai lokal. Sementara umatnya cuma segitu-gitu aja, diperebutkan oleh mereka. Itu kan Anda bilang diperebutkan, ini berebut pengaruh. Berebut pengaruh. Yang artinya juga berebut akses ekonomi. Ya, pasti ke sana ujung-ujungnya kan. Ujung-ujungnya ke sana. Ujung-ujungnya ke sana. Kalau maulid, setiap maulid di sana itu kan luar biasa. Kalau di Jakarta atau kota-kota besar lainnya maulid kan hanya ada di masjid atau di musola. Di sana tiap rumah ngadain maulid, dan itu ngundang ulama atau kiai, dan itu berarti harus nyangoni. Ada pengakuan dari warga, itu kalau musim maulid kiai itu bisa panen, bisa dapat 1 sepeda motor. Iya, betul. Kayak gitu. Baik, Mbak Umi, saya ingin tahu bagaimana kondisi Mbak Umi dan anak-anak sekarang, terutama sejak Pak Tajul Muluk, suami Ibu Umi, masuk penjara. Jadi sekarang kehidupan Mbak Umi seperti apa? Ya, kan rumah juga dibakar, Mbak. Iya, saya itu anak-anak juga tidur di rumah itu nggak ada tempat. Ada itu tersisa yang kemarin yang dibakar, pondoknya anak-anak perempuan itu yang dibuat tempat tidur di sana. Terus anak-anak itu kan sudah 12 orang itu di keluarga saya itu, Mbak. Anak-anak saya itu dititipkan ke tetangga saya. Karena tidak ada tempat di sana, sungguh nggak bisa saya membayangin anak-anak itu, kasihan mereka. Yang paling kecil usia berapa? 5 tahun. Sering bertanya-tanya atau? Iya, Abi kemana gitu. Nggak tahu, yang umur 5 tahun itu nggak tahu kalau Abinya itu ada di tahanan gitu. Dia bilang kerja Abi gitu. Sakit, Mbak, hati saya ini.
melihat anak-anak saya seperti itu. Gak bisa membayangin ini anak-anakku. Ada rasa trauma mereka? Trauma, Mbak, iya trauma. Kenapa Mi kok kayak seperti ini terus, kok dibakar terus rumahnya gitu. Mbak Umi bisa cerita apa ke anak-anak? Apa yang Mbak Umi jawab? Saya tidak bisa membayangkan bagaimana menjawab pertanyaan itu. Sudah nak, sabar ya gitu. Ini ujian buat kita gitu. Mudah-mudahan ke depan nanti lebih baik ya gitu sama saya. Kalian yang belajar yang pinter, nggak usah mikirin Abi. Sekarang semuanya di pengungsian, Mbak Umi? Iya, Mbak. Di pengungsian sendiri, jadi hidupnya bagaimana? Kan sudah beberapa hari ini di pengungsian. Kasihan mereka, Mbak. Yang juga anak-anak kecil itu banyak yang sakit, sekarang gatal-gatal, diare itu. Orang tuanya itu khawatir gimana gitu, susah mereka, Mbak. Sering kelihatan menangis itu di gor. Aku tidak bisa membayangkan mereka itu gimana nasibnya nanti, Mbak. Kedepannya gimana. Mbak Umi ada perasaan bersalah, ada perasaan beban, merasa kenapa ini terjadi pada kelompok masyarakat? Iya, saya menyesal kenapa pemerintah ini nggak bisa mengatasi soal madhab satu faham ini, tidak bisa mengatasi sampai masyarakat banyak yang jadi korban, Mbak. Kalau ditawarkan untuk pindah, tidak lagi di Dusun Nangkrenang, dicarikan tempat yang lain? Saya tidak mau, Mbak. Karena apa? Memang saya dengar ya, mau direlokasi ke Sulawesi, itu saya tidak mau. Apa bisa pemerintah itu menjamin keamanan di sana? Yang saya pikirkan di sini aja mereka tidak bisa, apalagi di tempat lain gitu loh. Kita ada rekaman wawancara dengan suami Mbak Umi, ya. Pak Tajul Muluk. Kita akan dengar sama-sama ya, Pak ya. Ya. Pemerintah, saya berharap pemerintah ini serius dalam menuntaskan masalah ini, dan juga para tokoh yang merupakan orang pertama yang paling bertanggung jawab terhadap umat ya harus terjun ke masyarakatnya, memberikan pencerahan kepada masyarakatnya dan mengarahkan ke jalan yang benar, jangan cara-cara seperti itu. Saya kira kalau ada perbedaan bisa diselesaikan dengan cara dialog. Karena agama ini kan bukan agama klaim, agama yang harus dibuktikan dengan dalil-dalil dan seperti itu. Bisa diselesaikan dengan cara dialog. Apakah itu sesuatu yang masih mungkin dirintis sekarang, atau suasananya sudah sedemikian panas sehingga memang salah satu jalan yang ditawarkan pemerintah adalah ya sudah pindah sajalah dari luar tempat? Saya kira tidak. Jadi ada contoh menarik di Bangkalan itu. Ketika meledak kasus di Sampang 29 Desember 2011, seminggu kemudian Bupati Bangkalan itu mengumpulkan ulama sebangkalan bersama para pengikut Syiah yang ada di Bangkalan, di Kecamatan Tanjung Bumi, diundang ke pendopo kabupaten. Mereka diajak berdialog untuk menyelesaikan berdialog untuk damai, untuk tidak, agar kasus Sampang itu tidak merembet ke Bangkalan. Dan bisa ternyata. Yang aku herankan, kenapa pemerintah Kabupaten Sampang tidak melakukan hal yang sama? Satu lagi Mbak Umi, saya ingin tahu apa dampak terbesar untuk Mbak Umi dan juga teman-teman perempuan di sana. Apa yang dirasakan untuk anak-anak perempuan, anak-anak gadis di sana dari seluruh peristiwa ini? Mereka sedih sekali, Mbak. Sebab apa? Mereka putus sekolah, ngaji juga putus. Itu kan akibat trauma, mereka juga nggak vonis untuk belajar gitu. Merasa ketakutan terus. Sampai kapan ini akan seperti ini terus gitu anak-anak. Mas Rusdi, terakhir untuk Anda, apa kira-kira yang bisa kita tuntut dari pemerintah sehingga tidak hanya sekedar menjadi penonton? Kalau memang pemerintah serius, konflik yang serupa itu tidak akan terjadi lagi di Sampang dan daerah lainnya. Ya memang harus ada keberpihakan, pelindungan terhadap kaum-kaum minoritas. Soal keyakinan ini kan soal personal sekali gitu, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Kenapa orang yang berbeda itu harus dibunuh, harus dibakar rumahnya?
Ini di mana negara? Dan ini berlangsung sekian kali di negara ini dan tidak ada. Kalau saya ditanya nih, apakah saya siap nggak, mau nggak pindah dari Sunni ke Syiah? Saya agak sulit sih. Saya